Baiklah, materi kita hari ini mengenai pengertian, sifat, dan hakikat sosiologi. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian sosiologi, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi, yang ketiga mengidentifikasi hakikat sosiologi. Dan untuk kompetensi keterampilannya yaitu melakukan kajian diskusi dan menyimpulkan fungsi sosiologi dalam memahami berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan indikator yang harus kita capai yaitu membuat contoh fenomena dalam masyarakat yang dapat dikaji berdasarkan ciri-ciri sosiologi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan pengertian sosiologi, memahami ciri-ciri sosiologi, dan yang ketiga adalah memahami hakikat sosiologi. Adapun pengertian sosiologi secara etimologis yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama, bahasa Latin yaitu socios, yang artinya kawan, berkawan, atau bermasyarakat. Sedangkan bahasa Yunani yaitu logos, yang artinya ilmu atau berbicara. Jadi, pengertian sosiologi secara etimologis yaitu ilmu tentang masyarakat. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Contoh, masyarakat sekolah SMA Pangeran Antasari. Kenapa dikatakan masyarakat sekolah SMA Pangeran Antasari? Karena ada sekelompok individu yang mempunyai hubungan, yaitu hubungan apa? Sama-sama sekolah di Pangeran Antasari. Apa kepentingannya? Kepentingannya murid ingin belajar, guru ingin bekerja atau mengajar. Ya, memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya. Ada kebiasaan yang terjadi. Apa kebiasaannya? Ada jam istirahat, ada jam masuk, dan ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama, ilmu sosiologi adalah ilmu rumpun ilmu sosial. Kenapa demikian? Karena bersangkut paut dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi termasuk disiplin ilmu kategori, bukan normatif. Mengapa demikian? Karena sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni, karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan abstrak. Artinya, yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, yang kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dan interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Selanjutnya, yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris atau rasional. Ini terkait dengan metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada saat kita melakukan penelitian atau pengamatan. Kemudian yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus.
Mengapa dikatakan demikian? Karena sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Baiklah anak-anak, coba diperhatikan video berikut ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri sosiologi. Yang pertama bersifat empiris. Dikatakan bersifat empiris adalah berdasarkan fakta secara logis dan hasil observasi, bukan dari hasil yang tidak bersifat spekulatif. Kemudian yang kedua yaitu bersifat teoritis. Apa sih itu yang dikatakan bersifat teoritis? Yaitu menyusun abstrak atau penarikan kesimpulan dan pengamatan empiris untuk menghasilkan teori atau keilmuan. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat kumulatif. Apa itu yang dikatakan bersifat kumulatif? Yaitu artinya teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian direvitalisasi atau diperbaiki kembali, kemudian disempurnakan kembali atau diperluas maupun diperdalam sesuai dari perkembangan zaman. Kemudian sifat yang keempat adalah bersifat non-etis. Apa itu yang bersifat non-etis? Yaitu artinya yang dipersoalkan dalam sosiologi bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis atau apa adanya, tanpa menilai baik atau buruknya. Inilah Edi, Dadan, dan Tito. Ketika anak usia belasan tahun ini semestinya masih berseragam serta menimba ilmu di bangku sekolah. Namun kenyataan hidup malah berkehendak lain. Himpitan ekonomi telah merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hingga harus terbuang di belantara jalanan yang keras tanpa mengenal identitas. Hidup bagi mereka sebatas kesenangan, meski sekedar dihargai sebatang puntung rokok. Karena bersekolah, apalagi beribadah, menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Mereka bukan tak mau bersekolah, namun kedua orang tua yang menjadi sadaran dalam keluarga sudah angkat tangan, sehingga terpaksa memilih jalan pintas dengan hijrah ke jalanan. Seperti penuturan Edi, anak berusia 16 tahun ini mengaku sudah bertahun-tahun hidup berterombang-ambing di jalanan dengan menenteng berbagai atribut bergaya punk karena keinginan memakai seragam sekolah dianggap terlalu mengawang-awang. Nggak sekolah? Enggak. Kalau hidup di jalanan kayak gini udah berapa lama? Udah hampir setahun. Orang tua ngelarang? Nggak tahu? Tahu, yang penting ingat pulang. Suka pulang? Suka pulang. Kepikiran nggak pengen sekolah lagi? Iya pengen tapi gak ada biaya. Kan ada bantuan, sekarang banyak bantuan. Susah. Kalau orang tua nggak membiayai? Buat makan juga kadang ada nasi kadang enggak. Diakui atau tidak kehadiran mereka di sektor lingkungan kita mungkin tidak pernah diharapkan. Namun ketahuilah bahwa Edi beserta kawan-kawannya adalah generasi penerus bangsa yang terlupakan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan. Baiklah, dari video yang Ananda amati mengenai anak yang putus sekolah, jika kita analisis berdasarkan ciri-ciri sosiologi yang keempat, yaitu bersifat non-etis,
Ketika kita melihat anak yang putus sekolah, yang dipandang bukan masalah bahwa putus sekolah itu baik atau tidak baik. Sosiologi melihat dan mengkaji masalah tersebut dari sudut pandang mengapa seseorang putus sekolah, mengapa putus sekolah itu selalu ada, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita sampai di sini. Silahkan dikerjakan latihannya yang disediakan di form.